Shalom, selamat pagi Om, Tante, Opa, Oma, dan teman-teman semuanya. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih sama-sama dapat berkumpul secara online untuk sama-sama mendengarkan renungan dari firman Tuhan. Kembali lagi di Renungan Harian Toraja, edisi Selasa 6 Februari 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan juga renungan kita di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat, kasih yang Kau telah berikan kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pagi ini ya Tuhan kami dapat sama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu dan sama-sama mendengarkan renungan harian kami pada hari ini ya Tuhan. Bersyukur untuk nafas kehidupan yang Engkau masih berikan kepada kami. Kiranya ya Tuhan Engkau yang memberkati kami dalam mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, dan dapat kami lakukan ya Tuhan Yesus. Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Raja menolong perempuan Sunem. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannyalah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Katanya, "Cobalah, ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkata lagi Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya kepada perempuan itu, menceritakan semua kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Sedemikian jauhlah firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini dari 2 Raja-Raja 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Amin firman Tuhan. Renungan harian kita pada pagi hari ini diberikan judul Hidup yang Menyaksikan Perbuatan Allah. Katuoan tutontong umpe meranga penggaurenna puang. Allah senantiasa menyatakan perbuatan-perbuatannya dalam kehidupan orang yang beriman. Ia dapat memakai siapa saja dan peristiwa apa saja untuk menyatakannya. Kehidupan perempuan Sunem dan keluarganya menjadi salah satu bukti perbuatan Allah yang besar. Melalui perjumpaannya dengan Elisa, si perempuan Sunem yang kaya mengundangnya makan. Terjalinlah relasi yang baik antara mereka. Bahkan si perempuan kaya satu kamar khusus baginya. Di pasal yang keempat ayat 8 sampai 37. Ia menyambut Elisa, si abdi Allah. Sejak awal ia memperlihatkan imannya kepada Allah. Kebaikan hatinya tampak saat ia menyambut Elisa. Melalui perlakuannya kepada Elisa, perempuan itu memperlihatkan hati yang mengasihi dan melayani Tuhan.
Atas kebaikan hatinya, Allah mengaruniakannya seorang anak laki-laki. Kita sama-sama dapat melihat di 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Saat anak itu sakit, bahkan meninggal, si perempuan Sunem tidak kehilangan patah arang. Ia pun mencari Elisa ke Gunung Karmel sebab ia percaya melalui Elisa Allah mampu menghidupkan anaknya kembali. Secara khusus dalam bacaan kita hari ini, Allah menolongnya melalui Elisa untuk pergi dari negeri mereka sebab akan terjadi bencana kelaparan. Kepercayaannya kepada perkataan Elisa membawanya menyingkir ke tanah Filistin dan bermukim di sana selama 7 tahun. Karena iman dan keyakinannya kepada kuasa Allah, banyak hal besar pun terjadi dalam kehidupannya. Dan hidup perempuan ini menjadi bukti di hadapan raja tentang perbuatan besar Allah melalui Elisa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita juga percaya dengan sungguh pada kuasa Allah? Om, tante, opa, oma, dan teman-teman semua, mari jalanilah kehidupan kita dengan iman yang percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari sama-sama percaya bahwa kasih Allah, penyertaan Allah tidak pernah lepas dari kehidupan kita, dan bahwa Allah akan selalu memberkati kita di dalam kondisi apapun. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita untuk memiliki iman yang percaya kepada Dia. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa untuk menutup renungan kita pada hari ini. Bapa, kembali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa ucapan syukur kami untuk renungan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Bersyukur ya Tuhan, kami belajar dari perempuan Sunem untuk memiliki iman kepadamu, untuk percaya akan setiap rencana yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, Engkau yang menuntun kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami untuk memiliki iman yang percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap hal yang kami rencanakan, dalam setiap hal yang kami lakukan, dan juga kami yakin dan percaya rencanamu mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, banyak di antara kami yang mungkin memiliki banyak pergumulan saat ini, permasalahan, sakit penyakit, atau yang lain sebagainya ya Tuhan. Engkau yang membantu kami ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan untuk memiliki hati yang berserah kepadamu, untuk memiliki hati yang percaya kepadamu bahwa apapun yang kami rasakan saat ini ya Tuhan, Engkau yang membantu kami untuk bisa bebas dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kami miliki, pergumulan yang kami miliki, maupun sakit penyakit yang kami miliki ya Tuhan. Kehidupan kami hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati kami, pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, dan aktivitas kami hari ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, berkati dan lindungilah kami. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas.